Tuhan bersama-Mu. Inilah Injil suci menurut Lukas. Sekali peristiwa Yesus berkata kepada orang-orang Farisi, ada seorang kaya yang selalu berpakaian jubah ungu dari kain halus, dan setiap hari ia bersukaria dalam kemewahan. Dan ada seorang pengemis bernama Lazarus, badannya penuh dengan borok. Ia berbaring dekat pintu rumah orang kaya itu dan ingin menghilangkan laparnya dengan apa yang jatuh dari meja orang kaya itu. Malahan anjing-anjing datang dan menjilati boroknya. Kemudian matilah orang miskin itu, lalu dibawa oleh malaikat-malaikat ke pangkuan Abraham. Orang kaya itu juga mati, lalu dikubur. Sementara menderita sengsara di alam maut, ia memandang ke atas dan dari jauh dilihatnya Abraham dan Lazarus duduk di pangkuannya. Lalu ia berseru, "Bapa Abraham, kasihanilah aku. Suruhlah Lazarus mencelupkan ujung jarinya ke dalam air dan menyejukkan lidahku, sebab aku sangat kesakitan dalam nyala api ini." Tetapi Abraham berkata, "Anakku, ingatlah, engkau telah menerima segala yang baik semasa hidupmu, sedangkan Lazarus segala yang buruk. Sekarang ia mendapat penghiburan dan engkau sangat menderita. Selain daripada itu di antara kami dan engkau terbentang jurang yang tak terseberangi, sehingga mereka yang mau pergi dari sini kepadamu, ataupun mereka yang mau datang dari situ kepada kami tidak dapat menyeberang." Kata orang itu, "Kalau demikian aku minta kepadamu Bapa, supaya engkau menyuruh dia ke rumah ayahku, sebab masih ada 5 orang saudaraku, supaya ia memperingatkan mereka dengan sungguh-sungguh, agar mereka kelak jangan masuk ke dalam tempat penderitaan ini." Tetapi kata Abraham, "Ada pada mereka kesaksian Musa dan para nabi, baiklah mereka mendengarkan kesaksian itu." Jawab orang itu, "Tidak Bapa Abraham, tetapi jika ada seorang yang datang dari antara orang mati kepada mereka, mereka akan bertobat." Kata Abraham kepadanya, "Jika mereka tidak mendengarkan kesaksian Musa dan para nabi, mereka tidak juga akan mau diyakinkan sekalipun oleh seorang yang bangkit dari antara orang mati." Demikianlah sabda Tuhan. Suster, bruder, Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan, bacaan Injil hari ini bagi saya dalam permenungan itu melanjutkan kisah pada bacaan minggu yang lalu. Minggu yang lalu kita diajak untuk merenungkan bahwa kita tidak mungkin mengabdi dua tuan, mengabdi Allah maupun mengabdi mamon. Jadi dua-duanya kita tidak mungkin untuk melakukannya. Dan minggu lalu kita diingatkan bagaimana agar kita tidak menjadi pengabdi mamon atau apa-apa itu pengennya mendapatkan harta di dunia ini lalu menghalalkan segala cara, kurang lebih seperti itu. Dan hari ini pada bagian yang pertama bacaan Injil mengajak kita untuk merenungkan yang kita punyai di dunia ini itu kita gunakan untuk diri kita sendiri atau juga kita gunakan untuk berbagi kepada orang lain. Tentu gambarannya diekstrimkan ya, ada seorang kaya dan seorang yang sangat miskin. Orang kaya ini punya segalanya, tetapi melihat orang miskinnya ini nggak mau berbagi gitu loh, nggak mau memberi. Bahkan si Lazarus itu pengen makan remah-remah aja nggak bisa, yang datang malah anjing-anjing dan seterusnya. Ini hanya menggambarkan secara ekstrim bagaimana bisa jadi di dunia ini kita mempunyai segalanya atau kita cukup punya tetapi tidak tergerak ketika melihat orang lain mengalami penderitaan. Apa yang kita punyai itu ya untuk kita sendiri. Apa yang kita miliki ya untuk memuaskan diri kita sendiri. Tidak kemudian melihat bagaimana orang lain merasakan penderitaan. Bukan soal banyak sedikitnya ya, tetapi apakah kita mempunyai hati yang tergerak ketika harus membagikan apa yang kita miliki. Saya selalu terkesan dan teringat kalau berbicara soal ini dengan cerita adik saya
Adik saya setiap kali masa APP, ketika kami masih kecil, SD lah, SD itu kalau masa APP kan ada kota APP, pasti dibagi kota APP. Lalu setiap Jumat adik saya itu kalau nerima uang saku itu selalu uang sakunya itu dimasukkan ke kota APP. Padahal uang sakunya itu ya cuma 100 rupiah waktu itu, 100 rupiah. Dulu lumayan tuh, masih dapat es, dapat krip-krip, dapat apa gitu dulu. Sekarang 100 nggak tahu saya dapat apa. Gue keroan ya 100 rupiah itu. Dulu masih lumayan itu 100 rupiah, sekitar tahun 90-an ya. 100 rupiah itu selalu setiap Jumat dimasukkan ke kota APP. Padahal itu ya itu aja uang sakunya, nggak ada yang lain. Saya tanya adik saya, kok mbok lebokke kono ngopo to, Dek? Ya dia kan lebih suci daripada saya ya. Waktu itu. Sekarang juga masih sih. Lalu saya tanyakan, kenapa kok kamu masukkan uang sakumu ke kota APP? Karena dalam pikiran saya uang saku kan buat jajan ya di sekolah nanti, ya kan? Ini menurut saya. Uang saku saya lebih banyak sedikit, 150 ya, karena kan lebih kelasnya. Lalu adik saya jawabannya gini, lah aku kan gue nyumbang gitu. Sederhana saja pikiran dia. Jadi mungkin dia entah dapat info dari mana, kalau masukkan kota APP itu berarti nyumbang. 100 rupiah itu dia sumbangkan dan dia memilih di sekolah itu ndak jajan. Dia menahan lapar dan hausnya. Memang ini orang baik ini. Kok sing dadi romo malah aku ya, nggak tahu saya. Dan setiap kali, ini jeleknya saya, setiap kali adik saya memasukkan uang APP 100 rupiahnya itu, nah tugas saya adalah tak cutik, tak ambil gitu loh, maksudnya lumayan loh nambah 100. Dosa banget aku, nggak tahu saya, tapi saya sudah ngaku dosa tadi, nggak apa-apa ya. Jangan ditiru. Tapi maksud saya, kisah itu selalu teringat dan menginspirasi bahwa bukan soal banyak sedikitnya, tetapi soal hatinya itu mudah tergerak atau tidak. Ketika diajak untuk berbagi, mudah atau tidak. Ya adik saya termasuk orang yang mudah tergerak untuk berbagi. Saya tidak. Waktu itu. Sekarang ya juga sih. Sekarang ya tentu sudah berbeda. Tetapi paling tidak itu contoh. Kita bukan soal alasan saya tidak punya atau saya punya, bukan itu. Tetapi bagaimana hati kita bisa mudah bergerak ketika kita diajak untuk berbagi kepada orang lain. Jangan sampai kita menjadi seperti orang kaya itu, punya tetapi tidak mau berbagi. Atau jangan sampai juga kita seolah-olah selalu beralasan bahwa memang belum bisa berbagi dan lain sebagainya. Berbagi bisa dengan banyak cara kepada orang-orang yang ada di sekitar kita. Maka hal pertama yang bisa kita renungkan adalah bagaimana kita menggunakan yang kita miliki di dunia ini. Yang kita miliki di dunia ini bukan hanya harta ya, tapi banyak hal. Bagaimana kita menggunakan yang kita miliki di dunia ini untuk diri kita sendiri, atau kita juga untuk berbagi kepada orang lain, untuk memuaskan diri sendiri, atau kita juga terus berupaya membagikan kepada orang lain. Dan itu dasarnya adalah seperti yang disampaikan oleh Bapak Abraham ketika orang kaya itu minta tolong kepada dia agar Lazarus mencelupkan jarinya ke air. Dasarnya itu adalah kesaksian Musa dan para nabi yang sudah ada. Saya merasa bahwa kisah ini tidak hanya sekedar mengingatkan kita untuk berbagi, tetapi juga mengingatkan kita untuk menyadari bahwa kita mempunyai dasar atau mempunyai dasar iman untuk kemudian kita aplikasikan atau kita laksanakan dalam kehidupan sehari-hari. Kita bisa mempunyai hati yang mudah tergerak itu kalau menggunakan dasar iman itu. Bapak Abraham tadi mengatakan kesaksian Musa dan para nabi. Nah, kalau kita sebagai pengikut Kristus, ya tentu saja kita mempunyai dasar iman, yaitu kitab suci kan, kita punya kitab suci. Nah pertanyaannya, apakah kita sudah menggunakan kitab suci itu sebagai dasar iman gitu loh maksudnya, untuk kemudian menjadikan hati kita menjadi hati yang mudah tergerak, bisa berbagi kepada orang-orang di sekitar kita. Karena faktanya saya tidak tahu Bapak Ibu, kan ini bulan September toh, apakah sudah mulai membaca kitab suci? Tantangan saya itu dilaksanakan enggak ya? Saya kemarin menantang loh di awal,
tolong tamatkan Injil Matius. Injil Matius itu 28 bab. Ya kalau nggak bisa Injil Matius, Injil Markus saja 16 bab. Kalau nggak bisa Injil Markus ya surat Rasul Paulus kepada Filemon aja lah, 1 halaman. Buka, maksud saya itu bukalah untuk membaca kitab suci, mulailah. Kenapa? Karena itu sudah tersedia bagi kita. Jangan sampai seperti yang disampaikan oleh orang kaya tadi. Tidak Bapak Abraham, tetapi jika ada seorang yang datang dari antara orang mati kepada mereka, mereka akan bertobat. Maksudnya, kadangkala kita mau merubah diri kita, itu seringkali kalau ada kejadian luar biasa dulu. Kalau misalnya kasih sakit dulu, bertobat. Kecelakaan, bertobat. Kenapa harus begitu gitu loh? Kenapa harus kemudian menunggu ada peristiwa luar biasa dulu, lalu baru menyadari saya banyak dosa, ini salib saya dan lain sebagainya. Macam-macam kan bisa terjadi seperti itu. Maka harapannya di bulan September itu kan simple. Mari kita membaca kitab suci. Berapa banyak sih waktu yang bisa kita habiskan untuk membaca kitab suci? Jenengan nonton TV berapa jam sehari? Hah? Milih nonton sinetron atau maca kitab suci? Nah, sinetron mesti. Milih main game atau maca kitab suci? Mau game aku barang. Bukan, maksudnya bisa nggak kita mengurangi sedikit dari hobi kita itu? Main game, nonton sinetron, nonton TV, nonton YouTube dan lain sebagainya, itu salah nggak sih? Nggak salah, nggak apa-apa. Kalau berlebihan itu yang keliru. Tetapi ketika kita kemudian diajak untuk sedikit meluangkan waktu membaca dasar iman kita, agar kemudian kita mempunyai dasar iman yang kuat, tentu kita diharapkan mau merelakannya. Misalnya Anda nonton TV itu 3 jam sehari, sudah banyak itu ya, 3 jam sehari. Kurangi saja 10 menit untuk membaca kitab suci. Kira-kira bisa enggak? Ya susah sih. Atau mau coba kitab suci sambil nonton sinetron. Ketika itu Yesus apa? Wah, nanti ini kan gitu. Bisa jadi seperti itu. Maksud saya mengatakan ini apa Bapak Ibu dan saudara-saudara, saudara-saudari dan suster bruder sekalian, kitab suci itu menjadi dasar iman kita, sehingga apa yang diinginkan oleh Tuhan, hati yang tergerak, hati yang mudah terbagi, hati yang kemudian mudah peduli kepada orang lain juga muncul dari pengalaman pribadi. Jangan sampai kita dikatakan seperti Bapak Abraham tadi mengatakan kepada orang kaya itu, kalau mereka tidak mau mendengarkan kesaksian Musa dan para nabi, mereka tidak juga akan mau diyakinkan. Semoga kita tidak melupakan dasar iman kita, yaitu kitab suci, agar kita juga mempunyai dasar untuk berbagi kepada orang lain. Iman kita ditumbuhkan. Sekali lagi, kadangkala ketika ada ajakan seperti ini, jawaban dalam hati kita itu besok, 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 dan besok. Benjing, 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 benjing. Tomorrow, 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 tomorrow. Besok, selalu jawabannya besok. Yo nak sesuk saya urip gitu loh dalam benak saya itu. Kadangkala kita harus berpikir juga bahwa saya itu tidak tahu kapan saya akan berakhir di dunia ini, maka saya akan berubah pada saatnya saya sadar bahwa saya ingin mempunyai hati yang lebih berbagi. Dan mari kita mulai dengan sederhana saja, mulai membaca kitab suci. Berani atau tidak ya monggo Anda yang menjawabnya. Pusing atau tidak ya kita bersama-sama. Saya pun juga terus berupaya untuk membaca kitab suci agar pengalaman iman terus tumbuh dari dasar iman yang kita miliki. Mari hening sejenak, mohon kekuatan dari Tuhan agar kita mempunyai hati yang berbagi, tetapi sekaligus mempunyai niat untuk kembali kepada dasar iman kita, yaitu kitab suci. Kita hening sejenak. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus seperti pada permulaan, sekarang selalu dan sepanjang segala abad.